Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO, pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Gesco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 JAR, ke-10 TBLA, dan terakhir BIRD. Ini yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 620 menguat 1,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya TAPJI ada distribusi. Tapi kalau dilihat harga CPO itu ditutup menguat ya, cuman ini belum konfirmasi karena hari Jumat nanti baru kita pakai harganya ya, karena masih libur. Jadi besok pun gak ada respon market karena tutup. Tapi secara teknikal harga CPO itu berpeluang uptrend tahun ini akan tembus 4.500-nya. Kelihatannya konsolidasinya juga bagus dan kemungkinan besar juga 3 hari ke depan itu rebound ya. Untuk harga CPO dan harga TAPJI juga saya lihat ini terlihat dia sudah breakout dari neckline resisten 580. Itu kalau dilihat dari historinya dia akan menembus 640-nya. Kalau 640 tembus siap-siap digas nih. Target selanjutnya itu melihat kondisi seperti ini ya ke 750. Ini target arah terdekatnya untuk swingnya ya, bahkan bisa jadi tahun ini dia mematahkan tren downtrendnya. Ini juga sudah patah, sudah aman lah, udah kelihatan lah sinyal uptrendnya. Apalagi TAPJI ini kan belum ada uptrend semenjak IPO itu dia terus turun, sempat uptrend 2 kali tapi habis itu gagal. Jadi minimal dia akan ke arah 760. Jadi dari harga sekarang potensi upside masih bisa 20% minimalnya. Tapi itu jangka menengah ya, kita targetkan aja 4 bulan 6 bulan ke depan lah. Dan kalau mau swing-swing pendek ya bisa beli area 600 sampai 580 ini beli aja. Kalau harga sekarang ya kurang ideal, tergantung Bapak Ibu. Tapi minggu depan menurut saya berpeluang mencoba kembali rebound. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan koreksinya juga, time frame weekly-nya juga bagus. Harusnya tembus nih 640 650-nya. Minimal ya tadi 750 760. Itu untuk TAPJI. Langsung saja ke selanjutnya ada DSNG yang ditutup di harga 675 terkoreksi 3,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker swingnya DSNG itu ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. DSNG kondisi sekarang aman. Koreksi sikat aja tuh. Kalau berani dia ngasih 640 630 tuh beli aja. Ya jangan takut, tapi disclaimer ya. Karena dulunya itu resisten kuat, sekarang harusnya jadi support kuat dan akan ada pantulan. Kalaupun koreksi nggak dalam, kecil kemungkinan sampai 640, palingan 660 itu aja. Tapi disclaimer. Masih berpeluang untuk DSNG minggu depan menembus kembali atau menguji 700 sampai 730-nya. Resisten kuat semenjak Maret 2022, berarti 2 tahun yang lalu. Itu potensi ditembus. Kalau Bapak Ibu lihat time frame lebih panjang itu dari 2024 tahun sudah sideways, nggak kemana-mana. Kalau dilihat dari volume nih, nggak tahu ada cerita apa ya, tapi 4 tahun itu volumenya terus di maintain kayaknya ya. Nih volumenya rapi seperti sisir, apakah repo atau apa kita nggak tahu. Tapi kalau harga CPO menembus resisten psikologisnya semenjak Agustus 2022 di 4.500 tuh tembus, siap-siap uptrend juga nih. Kan saham CPO ini berpeluang juga uptrend tahun ini. Ya sudah lama turun, sideways-nya juga lama. Jadi seperti itu juga DSNG peluang besar sih tembus nanti 720. Ya lihat kondisi seperti ini kan udah tahu tuh di mana-mana aja Bapak Ibu bisa average down di harga berapa aja. Ya kemungkinan besar ya tahun ini kalaupun turun nggak dalam. Kalau menurut saya keterlaluan sih kalau turun lagi ke 480. Tapi ya itu jelek-jeleknya kalau masih sideways. Ya tinggal Bapak Ibu sabar nunggu average down kalau berminat. Kalau yang mau pakai stop loss buat trading plan ya stop loss gitu ya. DSNG minggu depan kalau menurut saya berpeluang akan uji 700-720-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BWPT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BWPT harus rebound minggu depan. Kalau bisa open market hari Selasa tanggal 16 Februari terrebound. Tutup di atas 57 oke.
Ya, tutup di atas 57 bagus. Gitu aja analisanya. Lihat aja minggu depan untuk BPT. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Getco yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Getco ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, Getco ini dia lebih nurut ke grupnya Pak Prayogo. Tapi ini terlalu dalam sih turunannya. Keterlaluan sih dalam turunannya. Kalau untuk Getco saya lebih ke wait and see. Kalau mau yang volatil ya tadi mendingan BPT ya. Tembus 57 Bapak Ibu kalau minat. Tapi disclaimer saham under 60 resikonya juga besar. Atau TAPJ atau DSNG. Kalau menurut saya TAPJ lebih menarik kalau Bapak Ibu mau. Ya seperti itu aja untuk Getco. Kalau Getco lihatlah nanti kita lihat aja perkembangannya minggu depan gimana. Kalau ada buying power beli di atas 90 kalau mau ya silakan. Tapi disclaimer ya bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Atau ini pakai 80 ini juga bisa. Kalau dia balik ke atas di bawah 80 buang aja udah. Ini kalau mau beli di support sikat aja kalau mau ya. Kalau yakin tapi disclaimer. Kalau dia koreksi lagi minggu depan jebol 80 buang aja. Berarti sekitar 7% ya udah siapkan 7%. Tapi kalau dia ke 100 Bapak Ibu ada potensi upset sekitaran hampir 18%. Cut loss 7%, profit 18% ya ideal risk rewardnya kalau mau beli. Tapi high risk karena ya belum konfirmasi baru technical rebound biasa dan masih MACD-nya mengarah ke bawah. Tapi belum tentu turun. Bisa aja rebound. Apalagi kalau harga komoditas CPO-nya tembus 4.500. Jalan juga. Getco pasti jalan. Seperti itu aja. Untuk Getco langsung saja ke selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di 925. Terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya LSIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. LSIP bagus juga. LSIP udah tahun ini peluang besar. Kalau pandangan saya ya uptrend saham-saham CPO. Memang kalau dilihat responnya tuh lebih lambat dari harga CPO. Biasanya seperti itu. Tapi kalau melihat harga CPO tembus 4.600, 4.700 itu LSIP ini juga kelihatan. Untuk LSIP kondisi seperti ini bagus. Kalau menurut saya kalau koreksi nih. Tapi ini baru gambar saya ya. Analisanya juga bisa masuk. Kalau menurut saya kalaupun turun 860, 870 ini aja swing low-nya. Tapi mestinya di sini bisa jadi swing low nih. Ya, dua ini aja nih. Jadi support tengah 900 dan 860, 850. Kalau ke 800 nggak akan lagi kecil kemungkinan. Kelihatannya akan dijaga 850-nya. Itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AALI yang ditutup di harga 6.975 menguat 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya AALI diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. AALI bagus. Mudah-mudahan lah rebound. Kalau ISG seperti ini kira-kira mampu nggak itu ya masalahnya. Tapi sabar aja. AALI tetap tahun ini akan uptrend. Akan tembus resistennya 7.400-nya. Trendline downtrendnya ini juga akan dipatahkan nantinya dan siap-siap reversal uptrend. Ya, targetnya kemana? Kalau pandangan saya bisa jauh cukup tinggi ya. 8.500 ya. Itu kelihatannya ke situ arahnya nanti. Kita nggak tahu fundamentalnya seperti apa. Dengan harga CPO yang uptrend juga ya sangat mungkin 20% AALI tahun ini. Tapi disclaimer ya, ini baru analisa tergantung bagaimana kondisi market ke depannya. Tapi mestinya bisa. Tapi disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di 1040. Terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SSMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SSMS ini yang belum naik banyak. Tapi ini saham repo ya. Harusnya sih rebound. Kecil kemungkinan kalau nggak rebound juga. Pokoknya kalau sektor CPO rebound minggu depan rebound nih SSMS. Paling nggak 1100 sampai 1150. Itu akan diujinya. Dan apakah akan rebound uptrend juga tahun ini? Kemungkinan besar tetap akan uptrend untuk SSMS. Tapi disclaimer ya. Pokoknya kalau dia jebol 970 ya Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau saya pakai stop loss saja kalau saya beli sahamnya itu ya. Kalau saya untuk sektor CPO saya lebih memilih TAPJ. Tapi itu menurut pandangan saya sesuai analisa saya ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu ya. Itu tetap saya TAPJ juga saya pakai stop loss kalau gagal. TAPJ di mana tuh? TAPJ coba lihat ya TAPJ di mana. Saya nggak mau nunggu lama ya. TAPJ kalau jebol 6580 ya saya jual. Itu ya. Jadi untuk SSMS ya
ini aja Bapak Ibu pakai. Kalau mau pakai stop loss ya, kalau mau sabar menunggu ya pasti aja nanti naik, cuman perlu waktu. Ya 950 jebol buang aja. 10% lumayan dalam. Tapi kalau nih jalan ya 1300 tuh sangat mungkin. Jadi potensi upside-nya jauh tuh 20-an%. Tapi kembali lagi disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 386 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya SIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SIM berpeluang rebound. Kalau menurut saya berpotensi akan tembus 390 dengan target arah minimal 410. Ini akan diujinya minggu depan. Peluang besar sih rebound. Itu untuk SIM. Langsung saja ke selanjutnya. Ada JAR yang ditutup di harga 308 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya JAR di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. JAR mulai sideways di bawah. Mudah-mudahan nggak jebol 300 nih kalau Bapak Ibu nekat ya. Memang level psikologisnya tuh 320. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya, tapi disclaimer loh ya, karena ini baru di bawah dan belum pasti naik. Buang aja kalau dia jebol ya 394, 392 buang aja, pasang auto stop loss. Harus rebound dia minggu depan kalau mau bagus ya, rebound. Tembus 320 menarik untuk JAR minggu depan. Seperti itu aja ya untuk JAR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TBLA yang ditutup di harga 665 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya TBLA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TBLA lagi sideways. Nah ini juga kalau Bapak Ibu mau 640 buang aja kalau jebol. Udah berarti 25 poin tuh. 4%an ya. Targetnya mana? 720 minimalnya. Itu. Untuk TBLA seperti itu aja. Lagi sideways belum kemana-mana. Tapi kalau jebol 640, 650-nya minggu depan gagal. Ya harus rebound dia minggu depan. Itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BIRD yang ditutup di harga 1760. Terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya BIRD di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BIRD juga sideways. Berpeluang rebound. Kalau menurut saya berpeluang rebound. Targetnya 1850. Resistennya akan diujinya. Ini kalau Bapak Ibu mau risk rewardnya. Apalagi koreksi nih. Risk rewardnya makin kecil kan. Sisa 4% rewardnya minimal sama. 1:1. Kalau tertarik. Tapi kalau menurut saya lebih condong melihat time frame weekly-nya ya. Rebound. Walaupun candlenya hammer terbalik. Tapi condongnya rebound. Memang terlihat big distribusi, tapi nggak masalah lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu ragu ya tunggu aja. Kalau dia ada respon marketnya hijau baru beli, boleh beli saat merah. Gitu ya. Lihat aja nanti Selasa gimana responnya. Kalau merah Bapak Ibu jangan beli atau beli mepet support. Kalau dia merah koreksi ke 1700 baru beli, boleh. Atau nunggu hijau baru beli juga silakan. Karena kalau menurut saya kalau dia hijau minggu depan tembus 1800-nya. Tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk Bird. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya, dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga free grup cryptocurrency. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, pilih swing trader. Seperti itu. Sampai ketemu, dadah.